Rekan-rekan sekalian, ada yang bertanya, apakah jurusan teknik industri itu bisa diterima untuk masuk KPK? Nah, pada video kali ini kita akan membahas jurusan apa saja yang dibutuhkan di KPK TNI khusus reguler. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai jurusan yang dibutuhkan pada tahun 2023. Saksikan video ini selengkapnya. Setiap tahun untuk jurusan dari KPK TNI itu berbeda dari tahun ke tahun. Untuk KPK TNI itu sendiri, itu terbagi menjadi dua gelombang. Dalam satu tahun, itu ada dua penerimaan. Pertama, penerimaan reguler. Yang kedua, penerimaan susgagas. Untuk penerimaan reguler, ini kuotanya lebih banyak karena jurusan yang diterima itu bervariasi. Sedangkan untuk jurusan susgagas, ini hanya untuk tenaga kesehatan dan jumlah yang diterima itu lebih sedikit. Oke, baiklah kita mulai jurusan KPK TNI reguler pada tahun anggaran 2023. Ini kita mulai dari kuota untuk laki-laki. Ini ada berbagai macam jurusan, nanti akan saya jelaskan selengkapnya. Mulai dari teknik. Teknik ini ada teknik arsitektur. Ini jumlah yang dibutuhkan ada 7 orang. Untuk AD itu adalah Angkatan Darat, AL Angkatan Laut, AU Angkatan Udara. Teknik arsitektur ini dibutuhkan kuotanya 7 orang, 3 Angkatan Darat, 2 Angkatan Laut, 2 Angkatan Udara. Teknik mesin yang dibutuhkan 8 orang, di mana 7 Angkatan Darat dan 1 Angkatan Udara. Teknik industri 5 orang, 2 Angkatan Laut dan 3 Angkatan Udara. Teknik dirgantara yang dibutuhkan 8 orang, 6 Angkatan Darat dan 2 Angkatan Laut. Teknik sipil 8 orang, di mana masing-masing 4 Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut, 1 Angkatan Udara. Teknik informatika 15 orang, ini jumlahnya lumayan banyak. Terdiri dari 6 Angkatan Darat, 5 Angkatan Laut, dan 4 Angkatan Udara. Teknik komputer juga kuotanya cukup banyak, 11 orang, terdiri dari 4 Angkatan Darat, 4 Angkatan Laut, dan 3 Angkatan Udara. Teknik multimedia dan jaringan, jumlahnya 3 orang, hanya Angkatan Darat saja yang membutuhkan tahun 2023 yaitu 3 orang. Teknik elektro, jumlah yang dibutuhkan 7 orang, 4 Angkatan Darat, 2 Angkatan Laut, dan 1 Angkatan Udara. Teknik elektronika, 9 orang. Ini terdiri dari 9 Angkatan Udara yang dibutuhkan. Nah, kalian harus perhatikan jurusan kuliah kalian itu apakah elektro atau elektronika. Nanti akan berbeda. Selanjutnya, jurusan teknik yang dibutuhkan adalah teknik telekomunikasi. Berjumlah 6 orang, terdiri dari 4 Angkatan Darat dan 2 Angkatan Laut. Teknik metalurgi, jumlahnya 4 orang yang dibutuhkan, terdiri dari 3 Angkatan Darat dan 1 Angkatan Udara. Teknik penerbangan, 5 orang, 2 Angkatan Laut dan 3 Angkatan Udara. Pesawat udara, 2 orang, terdiri dari 2 Angkatan Laut. Teknik perkapalan, 5 orang, terdiri dari 5 Angkatan Darat. Untuk teknik mesin perkapalan, ini yang dibutuhkan 2 orang, untuk kuota 2 orang Angkatan Laut. Untuk teknik konstruksi perkapalan, terdiri dari 2 orang yang dibutuhkan untuk Angkatan Laut. Ini harus diperhatikan, ada teknik perkapalan, teknik mesin perkapalan, dan teknik konstruksi perkapalan. Jangan sampai salah untuk memasukkan berkas. Kemudian teknik kelautan, jumlahnya 2 orang, terdiri dari 2 Angkatan Laut. Teknik tekstil, 3 orang, terdiri dari 3 Angkatan Darat. Selanjutnya teknik geologi, jumlah yang dibutuhkan 2 orang untuk Angkatan Darat. Teknik geodesi atau geomatika, jumlah yang dibutuhkan 7 orang, 2 Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut, dan 2 Angkatan Udara. Teknik kimia, 3 orang, 2 Angkatan Darat dan 1 Angkatan Udara. Teknik persandian, 2 orang, terdiri dari 2 Angkatan Darat. Nah, untuk teknik kimia, ada juga jurusan yang dibutuhkan untuk pendidikan kimia. Saksikan di video ini selengkapnya. Agen intelijen, jumlah yang dibutuhkan 4 orang untuk Angkatan Laut. Rekayasa perangkat keras kriptografi, 1 orang untuk Angkatan Udara. Rekayasa kriptografi, 1 orang untuk Angkatan Udara. Rekayasa keamanan cyber,
ini jumlahnya cukup banyak, 10 orang. Terdiri dari 7 angkatan udara dan 3 angkatan untuk rekayasa keamanan cyber itu 10 orang, 7 angkatan darat dan 3 angkatan udara. Pendidikan teknik otomotif 6 orang, terdiri dari 5 angkatan darat dan 1 angkatan udara. Pendidikan biologi atau ilmu biologi atau biologi, totalnya yang dibutuhkan 2 orang untuk angkatan darat. Nah, ini kalau kalian misalnya jurusan kalian adalah pendidikan biologi, bisa masuk ke sini, atau mungkin ilmu biologi juga bisa masuk ke sini, atau biologi murni bisa masuk ke sini. Kemudian teknik kimia 1 orang jumlahnya untuk angkatan laut, fisika juga 1 orang untuk angkatan laut, matematika 3 orang untuk angkatan darat. Jurusan selanjutnya yaitu statistika, 3 orang untuk angkatan laut, 2 orang, 1 angkatan udara. Desain komunikasi visual 2 orang untuk angkatan laut. Desain grafis 2 orang, 1 angkatan laut, 1 angkatan udara. Untuk sistem informasi ini jumlahnya cukup banyak, 10 orang, 4 angkatan udara, 3 angkatan laut dan 3 angkatan udara. Kemudian selanjutnya jurusan manajemen informatika 3 orang, masing-masing 2 angkatan laut, 1 angkatan udara. Ilmu komputer 5 orang, untuk angkatan darat 3 dan untuk angkatan laut 2. Ilmu komunikasi 2 orang untuk angkatan darat semuanya. Periklanan 2 orang untuk angkatan laut 2 dan komunikasi 2 orang untuk angkatan laut. Selanjutnya jurusan yang dibutuhkan adalah manajemen komunikasi 2 orang angkatan laut. Nah, untuk ilmu hukum ini jumlahnya cukup banyak, 25 orang, masing-masing 8 orang untuk angkatan darat, 7 orang untuk angkatan laut dan 10 orang untuk angkatan udara. Jadi untuk tahun 2023 ini ilmu hukum jumlah yang dibutuhkan penerimaannya cukup banyak. Hukum pidana 8 orang terdiri dari angkatan darat. Hukum perdata 5 orang untuk angkatan darat. Hukum tata negara 1 orang untuk angkatan laut. Hukum bisnis 1 orang untuk angkatan laut. Seni musik atau jurusan musik 3 orang terdiri dari 2 angkatan darat dan 1 angkatan udara. Biasanya kalau untuk korps di angkatan darat ini biasanya masuk ke korps ajen. Kemudian pendidikan musik 2 orang yaitu untuk angkatan laut. Jurnalistik 1 orang untuk angkatan udara. Animasi 1 orang untuk angkatan laut. Selanjutnya ini adalah jurusan televisi dan film 1 orang untuk angkatan laut. Sinematik 2 orang untuk angkatan laut. Administrasi publik 7 orang, lumayan banyak ini, 2 angkatan darat dan 5 angkatan udara. Administrasi pendidikan 1 orang untuk angkatan darat. Psikologi ini jumlahnya cukup banyak, 9 orang, 4 angkatan darat, 2 angkatan laut dan 3 angkatan udara. Bimbingan dan konseling atau BK ini jumlahnya 1 orang untuk angkatan laut. Bahasa dan sastra Indonesia jumlahnya 3 orang untuk angkatan udara. Sastra Inggris atau bahasa Inggris atau bahasa dan sastra Inggris 1 orang untuk angkatan darat. Selanjutnya pendidikan bahasa Inggris 1 orang untuk angkatan udara. Pendidikan bahasa Prancis 1 orang untuk angkatan udara. Pendidikan bahasa Mandarin 1 orang untuk angkatan udara. Pendidikan bahasa Arab atau bahasa dan sastra Arab itu jumlahnya 1 orang untuk angkatan laut. Kemudian kriminologi 4 orang untuk angkatan laut. Hubungan internasional 1 orang untuk angkatan udara. Hubungan masyarakat 4 orang, 1 angkatan darat, 2 angkatan laut dan 1 angkatan udara. Sosiologi 1 orang untuk angkatan darat. Nautika 11 orang terdiri dari 5 angkatan darat dan 6 angkatan laut. Ini nautika juga jurusannya cukup dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke oceanografi. Jumlah yang dibutuhkan 4 orang terdiri dari 4 angkatan laut. Meteorologi 2 orang untuk angkatan udara. Geografi 4 orang terdiri dari 3 angkatan darat dan 1 angkatan udara. Geografi lingkungan 2 orang terdiri dari 2 angkatan darat. Geofisika 2 orang terdiri dari 2 angkatan darat. Kartografi dan penginderaan jauh 3 orang, 1 angkatan darat dan 2 angkatan laut. Pembangunan wilayah 1 orang untuk angkatan darat. Manajemen ekonomi dan bisnis 4 orang
untuk Angkatan Darat, Manajemen Keuangan 2 orang untuk Angkatan Laut. Ini jurusan selanjutnya yang dibutuhkan adalah Manajemen Logistik sebanyak 3 orang untuk Angkatan Udara, Ekonomi Pembangunan 3 orang untuk Angkatan Darat, Ekonomi saja 3 orang, 2 Angkatan Laut dan 1 Angkatan Udara. Untuk Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi ini sekilas mungkin terdengar mirip, tapi jurusannya berbeda. Jadi pastikan bahwa kalian memasukkan ijazah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk akuntansi ini jumlahnya 12 orang, terdiri dari 7 Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut dan 2 Angkatan Udara. Pendidikan jasmani, ilmu keolahragaan atau pendidikan olahraga ini jumlahnya cukup banyak, 6 orang, 2 Angkatan Darat dan 4 Angkatan Laut. Pendidikan kepelatihan olahraga 3 orang untuk Angkatan Udara, pendidikan olahraga dan kesehatan 2 orang untuk Angkatan Udara, agama Islam, pendidikan agama Islam atau ilmu agama Islam ini 3 orang, masing-masing matra ada 1. Jurusan selanjutnya masih berhubungan dengan agama Islam, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam 1 orang untuk Angkatan Laut, kemudian pengembangan masyarakat Islam 1 orang untuk Angkatan Udara, Manajemen dakwah 3 orang untuk 2 Angkatan Laut dan 1 Angkatan Udara. Tafsir hadis 1 orang untuk Angkatan Laut. Perbandingan mazhab 1 orang untuk Angkatan Udara. Perbandingan agama 1 orang untuk Angkatan Laut. Selanjutnya adalah teologi Hindu atau pendidikan agama Hindu atau filsafat Hindu atau ilmu filsafat Hindu atau filsafat agama Hindu. Ini jumlahnya cukup banyak, 5 orang, 1 Angkatan Darat dan 4 Angkatan Laut. Teologi Kristen, Protestan atau pendidikan agama Kristen ini 3 orang, terdiri dari 1 Angkatan Darat dan 2 Angkatan Laut. Ini bedakan ya antara Kristen dan Katolik. Nanti untuk Katolik di slide selanjutnya. Ini untuk teologi Katolik atau pendidikan agama Katolik atau pendidikan dan pengajaran agama Katolik, jumlahnya 3 orang, 1 Angkatan Darat dan 2 Angkatan Laut. Ilmu sejarah atau sejarah 1 orang untuk Angkatan Udara, dan pemandu lalu lintas udara sebanyak 4 orang untuk 4 orangnya Angkatan Udara. Nah ini kalau ditotalkan jumlahnya 368 orang. Untuk jumlah ini bisa tentatif, artinya nanti bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan pada saat seleksi nanti. Nah untuk rekan-rekan perempuan jangan berkecil hati, karena untuk perempuan ini juga memiliki kuota di PPK TNI reguler. Ini kita bacakan dari teknik penerbangan jumlahnya 1 orang untuk Angkatan Laut, kimia 1 orang untuk Angkatan Laut, desain komunikasi visual 1 orang untuk Angkatan Laut, ilmu hukum 2 orang, 1 Angkatan Darat, 1 Angkatan Laut, hukum pidana 1 orang untuk Angkatan Darat, hukum perdata 1 orang untuk Angkatan Darat, seni musik 1 orang untuk Angkatan Darat, psikologi 2 orang untuk Angkatan Udara, sastra Inggris, bahasa Inggris atau bahasa dan sastra Inggris ini jumlahnya 1 orang untuk Angkatan Darat. Selanjutnya bahasa dan sastra Indonesia jumlahnya 2 orang untuk Angkatan Udara. Manajemen ini terdiri dari manajemen ekonomi dan bisnis 1 orang untuk Angkatan Darat. Akuntansi 3 orang terdiri dari 1 Angkatan Darat, 1 Angkatan Laut dan 1 Angkatan Udara. Ini masing-masing untuk akuntansi ini setiap matra ada jumlah kuotanya. Kemudian perbandingan agama 1 orang ini untuk Angkatan Laut, tafsir hadis 1 orang untuk Angkatan Laut, pendidikan agama Hindu 1 orang untuk Angkatan Laut, pendidikan agama Katolik 1 orang untuk Angkatan Laut, pendidikan olahraga dan kesehatan 1 orang untuk Angkatan Udara. Jadi total untuk perempuan ini jumlahnya 22 orang. Nah biasanya kalau perempuan ini kuota yang diterima kan lebih sedikit, tetapi jumlah pendaftarnya pun lebih sedikit. Jadi Jadi untuk chassis perempuan jangan takut terlebih dahulu. Mungkin saja pada jurusan yang dibutuhkan itu, untuk jurusan kalian itu yang mendaftar hanya kalian, jadi kemungkinan diterima itu lebih besar. Pada slide penjelasan mengenai jurusan-jurusan yang diterima tadi, itu terdiri dari S1 dan D4. Masing-masing jurusan itu berbeda-beda untuk tingkatannya. Ada yang S1 misalnya teknik, itu biasanya S1, tapi ada juga yang D4, misalnya kayak nautika itu D4. Nah nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau seandainya pertanyaan kalian kita bisa buatkan video, nanti saya akan buatkan video. Tetapi kalau misalnya
Ini cukup ditulis, saya tulis jawabannya di kolom komentar, saya jawab di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya.